Di kota, apalagi di kota besar Surabaya, orang harus pandai-pandai mencari Tuhan. Hidup dalam tata sosial kota, gampang-gampang sukar kalau mau berurusan dengan Tuhan. Memang Allah senantiasa ada di mana-mana, tanpa pernah absen. Ia menjadi pihak kedua ketika Anda sendiri, menjadi pihak ketiga ketika kita berdua, dan begitu seterusnya. Allah senantiasa ada bersama kita kapanpun dan dimanapun. Kalau seorang penyanyi berdiri di panggung, ia harus sadar bahwa salah satu penontonnya adalah Tuhan. Kalau seorang buruh memeras keringat dan merasa menderita karena nasibnya, ia harus insaf bahwa Allah ada di sisi hatinya. Juga kalau seorang diam-diam melakukan korupsi di kantornya, ia harus paham bahwa Allah amat memperhatikannya secara amat teliti. Jadi di desa Klutuk maupun di kota metropolitan, Allah senantiasa hadir di mana-mana. Allah hanya satu, tapi ia sanggup berada di semiliar sekaligus, saking lembutnya dan saking perkasanya. Allah hanya satu, tapi ia mampu mengepung penduduk di seluruh permukaan bumi, mampu mencegat dan mencatat segala yang dilakukan oleh sejuta ikan di lubuk samudra, oleh jin dan peri perayangan yang menyelip-nyelip di dimensi ke-6 atau ke-7, atau menggenggam di tangannya kumparan miliaran galaksi maha agung yang tak terhitung besarnya di mata matematika dan ilmu fisika manusia. Allah tak pernah meninggalkan kita baik di rumah, di disko, di supermarket, di gardu kamling, atau di mana saja. Jadi meskipun kelak Surabaya sudah menjadi seperti Los Angeles, Tuhan tetap hadir amat dekat di sisi kita. Tuhan tak sukar dicari kalau kita berniat mencarinya. Tuhan tak menjauh kalau kita memang berusaha mendekatinya. Aku ini dekat dan aku mendengarkan doa-doamu, sabdanya. Bahkan disabdakan pula, aku merasa malu kalau ada hambaku yang soleh berdoa, lantas tak kukabulkan doanya. Yang sukar adalah kalau kita hidup di kota besar modern, mencari hal-hal yang mendekatkan kita kepadanya. Di kota sangat banyak yang justru menjauhkan kita darinya. Pemandangan dan barang yang mewah-mewah, tempat-tempat pertunjukan, etalase toko-toko, pergulatan di tempat-tempat pekerjaan, cenderung tidak mengakrabkan kita dengan Tuhan. Berbeda dengan di desa, tatkala desa masih benar-benar desa seperti dulu. Mekanisme sosial di dusun, situasi pengaulan, benda-benda atau alat budayanya, gampang membuat kita akrab dengan Tuhan. Maka di kota berlangsung tradisi hidup yang sekuler, yakni kebiasaan yang tak mendidik kesadaran dan ingatan kita kepada Tuhan. Maka syukurlah dewasa ini banyak kelompok keagamaan di kota yang rajin menyelenggarakan lingkaran-lingkaran religius. Entah lewat pengajian, remaja masjid, pengajian agama atau bermacam-macam lagi bentuknya. Sebagai ganti suatu mekanisme yang kalau di dusun dulu sudah berlangsung secara otomatis. Itulah sebabnya Markesot ikut urun dan nyicil. Meskipun kehidupan sehari-hari para mbambung yang suka ngepos di rumah kontrakannya dipenuhi oleh kesibukan profesional, misalnya sebagai tukang parkir, tukang ojek, makelaran, kuli pasar, jual bakso, buruh bangunan, dan lain-lain, tapi memasuki Ramadan ini ditingkatkan intensitas kegiatan keagamaan. Biar jelek, kumuh, dan melarat, para mbambung itu juga ingin dikasihi oleh Allah sebagaimana manusia lain, bintang-bintang, pasir, laut, dan pepohonan. Ada acana tarawih bersama, dilanjutkan tadarusan dalam 2 tahap. Pertama, bergiliran deres Al-Quran dari Al-Baqarah dan seterusnya. Kedua, dilanjutkan dengan tadarus dalam arti mensilaturahimkan gagasan-gagasan, saling menasihati, saling memberi wawasan dan kearifan. Di malam pertama, seseorang melontarkan kegelisahannya soal suasana Ramadan di kota. Kok tidak bisa nggerengseng seperti di desa dulu ya, ujarnya. Rasanya kurang ada suasana, kurang terasa nyes di hati. Getaran bulan Ramadan seperti tak berbeda dengan bulan-bulan lain sebelumnya. Kemudian ia bercerita tentang situasi Ramadan dulu di desanya. Suasana religius Ramadan diciptakan oleh tradisi musikal. Misalnya pada waktu hasar sehari menjelang Ramadan ada tedur. Beduk ditabuk bertalu-talu dan khas. Semua orang tersenyum gembira. Rasanya air liur meleleh. Ada sesuatu yang terbangkit dalam jiwa.
Nanti menjelang sholat maghrib, pujian yang dinyanyikan juga khas Ramadan. Wajah orang-orang menjadi punya cahaya tersendiri, terutama anak-anak kecil yang seperti memasuki surga kecil yang tak terdapat pada bulan-bulan lain. Meskipun ketika sholat tarawih banyak anak nakal dengan beramin-amin dalam bunyi samin, 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 sehingga orang yang bernama Samin jadi marah-marah, atau kadang ada yang ikut takbiratul ihram saja, lantas dolanan di luar masjid, dan nanti kembali ikut sholat kalau sudah tahiyat. Atau bahkan ada yang kurang ajar, bermain dengan menaruh pemukul beduk di kaki orang yang sedang sujud sembahyang. Tapi toh situasi Ramadan di desa itu terasa lebih religius. Belum lagi ditambah suara nyaring merdu tarhiman sepanjang orang makan sahur. Sedangkan di kota besar, Ramadan terasa lebih hambar. Sangat banyak faktor kehidupan di kota yang tak ikut berRamadan. Kalau kita memasang telinga, jarang yang terdengar sebagai musik Ramadan. Dan kalau kita menghirup udara, tak terasa ada bau Ramadan. Maka para bambung itu bersepakat untuk memperkaya suasana Ramadan di lingkungan mereka dengan sesuatu yang musikal. Imam harus membunyikan bacaan sholat dengan lagu yang lebih merdu. Muazzinnya harus berusaha lebih menyayat hati, tapi juga meningkatkan hiroh agar suasana Ramadan tak menjadi kering. Apa itu bukan bid'ah? Seseorang mempersoalkan. Asal kita tak menganggapnya sebagai bagian dari ibadah wajib. Yang jelas pujian itu lebih afdol daripada kalian ngobrol kemprinyik. Apa beduk atau bunyi tarkiman itu tidak haram atau setidaknya makruh? Benda dan bunyi itu tidak ada hukumnya. Loh kok gitu? Begini, kamu membuat pisau. Apa hukum pisau itu? Tak ada. Pisau baru bersentuhan dengan hukum atau fikih setelah berurusan dengan 3 hal. Dipakai untuk apa tujuannya, dan apa akibat sosialnya. Kalau pisau kau pakai untuk menyembelih ayam dengan basmalah untuk nyuguhi tamu terhormat, maka fungsi pisau itu bukan hanya halal, tapi mungkin juga sunnah. Tapi kalau pisau itu kau pakai untuk menggorok leher temanmu, ia terlibat dalam perbuatan haram. Jadi pisau itu netral, ia baru punya kaitan hukum sesudah difungsikan. Kalau soal bunyi juga begitu. Silakan pegang gong gamelan, pegang gitar, sitar, mandolin, rebana, lesung dan alu atau apa saja. Itu belum ada hukumnya. Musik-musik qasidah, rock, jazz, reggae, dangdut dan lain sebagainya itu belum terkait dengan nilai hukum sebelum jelas ia difungsikan sebagai apa. Musik yang bernilai dengan nilai Islam itu tidak tergantung instrumennya apa. Boleh drum, boleh piano, boleh batu dan besi yang ditutuk-tutukkan. Yang penting kalau hasil bunyinya itu mengantarkan pendengarnya menuju pendekatan tauhid, membangkitkan rasa ketuhanan, menambah rasa kagum terhadap Allah, itu musik Islami namanya. Kita tidak bisa bilang musik rock yang bisa membangkitkan religiusitas, misalnya sebagian lagunya Queen jadinya Islami. Bisa juga ada musik qasidah yang justru merangsang sensualitas dan seksualitas. Misalnya sebagian lagu dari grup-grup qasidah kita, jadinya tidak Islami. Jadi itu semua tergantung manusianya atau subjek yang memakainya. Demikian pula film, sastra atau media ekspresi yang lain. Bahkan demikian pula politik atau konsep negara. Politik itu tak makruh, tak haram, tak wajib. Kalau politik digunakan untuk memproses baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, maka ia bisa wajib hukumnya. Tapi kalau politik digunakan untuk menindas rakyat, untuk monopoli dan korupsi, ia haram hukumnya. Kalau cari kode buntut ke kuburan atau ke masjid ya tetap tidak boleh. Kalau ke kuburan tergantung mau apa niatnya. Kalau sekedar mau tidur supaya tidak diganggu orang ya tidak apa-apa. Lumayan juga mendadak Marquesot berlagak menjadi ahli fikih. Tidak sia-sia dulu di Berlin Barat ya jadi anggota jamaahnya Kiai Mundir. Dan ketika di Den Haag jadi anggota jamaahnya Kiai Hambali. Sebenarnya ia sekedar menirukan apa-apa yang dulu sering ia dengarnya. Termasuk dari juragan-juragannya pedagang Turki yang menjual Islamic halal food di toko tempat Marquesot kerja.